Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari dari kelas 3B di 3 Akuntansi nomor BP 18010 31034. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari part 1, yaitu mengenai durasi dan konveksitas yang dimodifikasi. Sementara durasi melihat sensitivitas obligasi terhadap perubahan tingkat bunga, durasi yang dimodifikasi mengevaluasi dampak perubahan hasil pada harga. Durasi yang dimodifikasi dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga obligasi, mengingat perubahan kecil dalam hasil yang diperlukan. Dengan rumus modified duration sama dengan Macaulay duration per 1 ditambah yield. Jika imbal hasil atau Y meningkat dengan rumus durasi yang dimodifikasi, dimungkinkan untuk menghitung perkiraan perubahan harga obligasi. Dengan menggunakan rumus berikut, perubahan harga obligasi dengan adanya perubahan imbal hasil dapat dihitung. Dengan rumus mean modified duration dikali delta Y dikali B, di mana delta Y adalah perubahan yield dan B adalah nilai sekarang dari obligasi. Harga obligasi dan yield berbanding terbalik. Perubahan harga berpengaruh terhadap besaran yield to maturity atau potensi keuntungan tahunan yang diperoleh dari kupon dan selisih harga apabila pemegang obligasi hingga jatuh tempo. Selanjutnya adalah durasi portofolio. Durasi portofolio hanyalah rata-rata tertimbang dari durasi individu obligasi dalam portofolio. Seringkali manajer risiko menetapkan target untuk portofolio mereka, dan dari waktu ke waktu mereka mungkin perlu mengurangi risiko suku bunga yang terkait dengan portofolio. Ini akan tergantung pada prioritas investor. Kemudian saya akan membahas mengenai immunizing a portfolio atau imunisasi portofolio. Imunisasi adalah teknik yang digunakan oleh manajer obligasi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi aliran arus kas keluar yang dijanjikan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Imunisasi dicapai dengan menghitung durasi arus keluar yang dijanjikan dan kemudian berinvestasi dalam portofolio obligasi yang memiliki durasi yang sama. Asalkan perhitungan durasi benar dan tidak ada risiko penyesuaian konveksitas besar, bahaya tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi komitmen masa depan terbatas. Durasi portofolio obligasi secara sederhana dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari masing-masing obligasi dalam portofolio. Karena suku bunga berfluktuasi, nilai sekuritas yang dimiliki dalam portofolio dan tingkat di mana sekuritas tersebut menghasilkan pendapatan berfluktuasi. Imunisasi atau pencocokan aset berdasarkan durasi memungkinkan portofolio memenuhi kewajiban meskipun ada pergerakan suku bunga. Jika imbal hasil meningkat, kerugian portofolio karena penjualan obligasi 3 tahun dalam waktu 2 tahun akan diimbangi dengan keuntungan dari menginvestasikan kembali obligasi 1 tahun yang jatuh tempo. Atau jika imbal hasil turun, kerugian karena dapat berinvestasi dalam obligasi 1 tahun akan diimbangi dengan kemampuan menjual obligasi 3 tahun dalam 2 tahun dengan harga premium. Oleh karena itu, portofolio diimunisasi dari pengaruh setiap pergerakan suku bunga. Kemudian ada masalah dengan imunisasi. Satu masalah dengan imunisasi adalah durasinya tidak konstan. Dengan sedikit perubahan suku bunga, durasi tidak akan berubah. Namun ketika ada perubahan suku bunga yang signifikan, durasi akan berubah dan manajer portofolio karenanya harus menyeimbangkan kembali portofolio dengan obligasi durasi baru. Masalah dengan hal ini adalah seringnya penyeimbangan kembali meningkatkan biaya transaksi sehingga manajer portofolio mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai hasil penyeimbangan kembali. Penyeimbangan ulang yang lebih jarang berarti bahwa durasi diizinkan untuk berubah tanpa upaya yang cukup dilakukan untuk melacak perubahan itu. Manajer portofolio dalam keadaan ini menghadapi trade-off. Strategi imunisasi bekerja paling baik jika kurva hasil datar, di mana kurva hasil miring ke atas atau ke bawah, masalah bisa muncul. Durasi dihitung atas dasar bahwa ada perubahan paralel pada kurva imbal hasil, tetapi hal ini jarang terjadi pada kenyataannya. Suku bunga jangka pendek cenderung bergerak lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang, sehingga tidak selalu ada tingkat korelasi yang tinggi di antara keduanya. Durasi dalam keadaan ini tidak dapat dijamin. Durasi memberikan indikasi bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi portofolio individu. Perhitungan ini tidak selalu tepat, membuat hidup sedikit lebih sulit bagi manajer risiko portofolio, di mana konveksitas tinggi, perhitungan durasi tidak akan sangat akurat, dan dalam kasus ekstrim mungkin perlu dihitung ulang setiap hari. Kemudian saya akan membahas mengenai horizon analysis dan reading the yield curve.
Analisis horizon mempertimbangkan pengembalian obligasi selama horizon waktu tetap karena pengaruh utama pada harga obligasi diasumsikan berubah. Dengan strategi ini, analisis atau manajer portofolio menilai apakah menurut mereka harga pasar saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian mereka memecah kembalinya ikatan menjadi bagian karena berlalunya waktu dengan asumsi tidak ada perubahan hasil, dan bagian karena perubahan hasil dengan asumsi tidak ada perjalanan waktu. Setelah pengembalian obligasi alternatif telah dipertimbangkan selama berbagai jangka waktu dengan imbal hasil yang diharapkan, portofolio dapat disesuaikan dengan menukar harga obligasi yang terlalu mahal dengan obligasi yang harganya terlalu rendah atau penukaran obligasi. Versi tertentu dari analisis horizon disebut dengan reading the yield curve. Strategi ini melibatkan pembelian sekuritas jangka panjang dengan imbal hasil lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban harus kas keluar dan menjual untuk memperoleh keuntungan modal saat arus keluar jatuh tempo dengan asumsi bahwa kurva imbal hasil tetap tidak berubah. Misalnya, manajer dana dengan kewajiban jatuh tempo dalam 3 bulan dapat pertama membeli tagihan 3 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal kewajiban, atau kedua membeli tagihan 6 bulan dan menjualnya setelah 3 bulan untuk memenuhi kewajiban, yang akan menghasilkan pengembalian tahunan bagi investor lebih tinggi daripada opsi pertama. Strategi ini hanya berfungsi jika kurva imbal hasil miring ke atas dan tidak berubah untuk sementara waktu. Juga strategi ini melibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi karena manajer portofolio harus membeli dan menjual sekuritas daripada hanya membeli sekuritas dan menahan sekuritas itu hingga jatuh tempo. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja portofolio obligasi. Kinerja portofolio obligasi dapat diukur dengan menghitung excess return terhadap durasi relatif di mana ukuran risiko adalah durasi. Rumusnya sebagai berikut, dengan keterangan pengembalian portofolio itu sebagai RP dan RF sebagai pengembalian bebas risiko selama periode yang sama, DP atau DM sebagai durasi portofolio, DP relatif terhadap pasar, DM. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.